Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, ini sebenarnya hanya melanjutkan dari materi kita yang terhenti menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, Ramadan kemarin itu terhenti, makanya ini kita lanjutkan. Mudah-mudahan semuanya hafal begitu. Ya, minimal nyantut lah. Pada jemaah yang saya muliakan, yang hafal bahwa kita sudah kenal Tuhan kita. Kita sudah kenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Nah, Allah itu punya nama-nama dan juga punya sifat. Ustaz, kenapa kok kita harus mempelajari nama, mempelajari sifat? Begini, logikanya, kalau kita ingin kenal kepada seseorang, maka kenalilah orang itu dengan namanya dulu. Habis nama, kemudian kita lihat sifat-sifatnya. Contoh, Bapak Selamat dulu sama mantan pacarnya, sama mantan pacarnya otomatis sebelum menikah itu kan otomatis salah satu yang ditanya nama. Sopo jenenge, nah satu tuh nama. Ketika disebutkan nama sudah ulama pas nama. Ketika itu apakah dia begitu saja? Enggak. Dia cari tahu. Ini sifat si Aminah. Mohon maaf ini, namanya bukan itu. Ini nama orang. Namanya umpama Aminah. Oh, kenal nih Aminah. Nanyalah kepada yang lain. Makanya anil mar'ilah tas'al wasatan kali ini. Fa'ilman kali nabi muqalani yang tadi. Kalau kamu ingin tahu tentang kondisi seseorang, tanya kepada teman dekatnya. Kalau kamu ingin kenal kepada dia yang lebih dekat, maka tanyalah temannya. Jangan kau tanya kepada orang itu. Kalau kamu ingin tanya sifat orang itu, jangan kepada orangnya. Dia tak akan cerita. Ya, apakah nanti masih tidurnya lorong begitu? Kan dia bakal cerita. Apa tidurnya miring? Apa tidurnya ngiler? Kan dia tidak bakal cerita. Yang cerita itu orang yang dekat dengan dia. Ambil marhilah tasal wasatan kali ini. Fa'inal kabina min muqadaniyah dari nama. Karena antara teman yang baik dan teman yang baik itu saling berbagi rasa, saling berbagi cerita. Kepada si A yang berbagi cerita, kepada si B yang berbagi cerita. Nah, ini yang dilakukan nih. Pas lama cari yang temannya si ini, cari yang ini, tanya si ini sifatnya bagaimana, diceritakan. Oh, sifatnya si ini mah begini, si fulanah mah begini, sifatnya begini. Sehingga ketika disebutkan, apakah itu langsung mental begitu saja? Enggak, tapi akan menimbulkan rasa apa? Rasa cinta, ujung-ujungnya nikah gitu. Beginilah yang kita harapkan, bahwa kita sudah mengenal Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Nah, sekarang kita hanya baru tahu bahwasanya Tuhan kita Allah. Ya, oke. Qul huwallahu ahad. Nah, ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, berarti kita sedang mengesahkan Allah. Inilah tauhid. Perlu dipahami. Tauhid dengan ilmu tauhid ini beda sedikit. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang nantinya akan mengesahkan Allah. Jadi perantara gitu. Perantaranya ketika kita ingin mengetahui Allah itu esa, ya pelajari dulu sifat-sifatnya. Ketika kita ingin cinta dengan Allah, maka dekati dulu dengan sifat-sifatnya. Ketika kita ingin membaca la ilaha illallah, itu kan kita awali dengan pasangan diri apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu kan pengakuan kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalur itu. Maka sekarang kita mempelajari ilmu terkait dengan tauhid. Dalam hal
sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul. Itu kemarin kertasnya udah saya kasih. Masih ada nggak itu? Hah? Apa buat bungkus berkat? Buat bungkus bala-bala? Ya kita baca. Jumlah aqrainul iman semuanya dari maqulun 20 sifat wajib Allah, 20 mustahilnya Allah, 1 sifat jaiz Allah, 4 sifat wajib Rasul, 4 mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. Barang wujud innama nafatul amalisi qiyamun binasihin wa daniyah qudrat iradat ilmu ayat zaman basar kalam qadiran mulian aliman ayat sami'an basiran mutakaliman. Mustahilnya ada hudufana mumathalatun lil hawadisi ityajun li ghairi ta'adud azkaraha jalun mautun sumun umyun bukmun ajizan mukrahan jahilan mayitan asama amma thumma abkama. Sifat wajib bagi Rasul, siddiq amanah abdi kitib khianat kitman balada, siddiq amanat tabligh fatona, kitib khianat kitman balada. Aduh, sampai serang saya. Gak ada yang ikut. Nah, ini luar biasa nih Pak. Luar biasanya begini. Kenapa para ulama-ulama kita itu supaya sifat 20 ini wajib dihafal, gampang dihafal, mudah dihafal, sehingga dibuatkanlah amal semacam itu. Ada wujud kita, itu kan kita. Coba dari tahun berapa itu Pak Selamat nemuin nada itu? Waktu di pengajian baca itu Pak Selamat? Waktu di TPQ. Dulu saya ketika masih kecil itu diajarkan katanya itu kalimat itu. Disuruh baca saja. Yang penting baca saja. Ternyata ketika kita baca belum tahu apa-apa. Tahunya sekarang ini ketika kita mempelajari terkait dengan ilmu tauhid, maka oh ternyata ini yang dilakukan oleh kakek nenek kita terdahulu. Makanya para ulama-ulama kita, ada ulama yang menulis kitab namanya kitab sifat 20 yang berbahasa Melayu. Tulisannya pakai bahasa Arab, Arabnya Arab Melayu, dan di situ menggambarkan tentang sifat 20 yang kita bacakan tadi. Dan kita hanya baru sekedar baca, tapi belum memasuki kepada pemahaman. Makanya malam ini, ayo kita bagi nih, benar nggak nih yang diucapkan oleh para ulama itu berurutan? Ternyata ini benar. Ayo kita lihat. Allah mempunyai sifat berapa? As-sifatul wajibah.
Kelihatan tuh? Hah? Kurang jelas ya? Tuh baca bacanya dulu berarti. Masuk. Kalau ini jelas nih ya. Berarti kalau saya ini repot ini kalau sambil megang begini repot. Dimiringin kali. Oke, sifat al-wajibat. Coba berikan aja, coba. Sifat al-wajibat lillah. Sifat yang wajib bagi Allah itu jumlahnya ada 2. Jelas. Oh, sana Belum. kelihatan. Oh. Kelihatan belum? Ya. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Nah ini nih saya tulis 20. Berikan sini, sana kan. Nah, yang 20 ini yang tadi kita baca 7, tidak, bakal terus sampai akhir. Nah itu yang kita baca. Nah para ulama supaya memudahkan dari 20 sifat ini itu terbagi kepada 4 bagian. Terbagi kepada 4. Ini dari 20 terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Ada yang namanya sifat nafsiyah? Nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Ini sifat salbiyah, ini sifat nafsiyah. Salbiyah. Ya. Makanya kalau ibu punya nama anak, ngasih nama anak salbiyah, itu bocah meninggal dulu. Siapa nama anaknya? Salbiyah. Kenapa? Meninggal dulu kan salbiyah itu sama menghilangkan. Makanya kabur dulu. Makanya jangan dikasih nama. Oh, ini kan namanya bahasa Arab Ustaz salbiyah. Dia artinya ibu, Pak, dia artinya. Apalagi kalau misalkan anaknya, anak bapak namanya siapa? Jahanam. Masya Allah. Nama Jahanam. Kenapa? Karena sudah karena itu di dalam Al-Quran. Baca komentar di TikTok. Baca komentar di TikTok. Jangan mentang-mentang yang ada di dalam Al-Quran, orang